Khusus 45, kami berikan kesempatan kepada Prof. Jimli, lebih kurangnya waktu 30 menit. Kami persilakan Prof. Jimli. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Agus. Perkenalannya sangat baik. Yang baik-baiknya gitu, yang jelek-jeleknya nggak disebut sama dia, alhamdulillah. Ya. Dan terima kasih juga kepada host Pak Sujana Sulaiman yang kalau dia sudah kerja apa aja beres sama dia. Nah, kita bersyukur ada yang menggerakkan kegiatan yang sangat positif ini. Dan saya juga ingin menyapa para penanggap mimpi, semua peserta. Mohon maaf sudah lama sekali kita tidak silaturahmi langsung gitu. Tapi ya mudah-mudahan melalui Zoom ini tukar pikiran bisa lebih sering. Jadi saya rasa topik malam ini hanya awal aja, ini pembuka. Tapi membuka dengan perspektif yang sangat prinsipil, fundamental, menyangkut dasar negara, filosofi berbangsa, pilihan yang saya rasa sangat tepat dan baik untuk kita perbincangkan. Untuk seterusnya generasi penerus itu juga jangan sampai tidak tahu, karena sejarah selalu dibaca secara anakronistik dan sejarah selalu dibaca, ditentukan oleh siapa yang berada di tingkat elit, terutama kekuasaan. Maka kalau orang yang tidak berkuasa atau massa yang tidak berkekayaan cukup gitu, itu rawan di hegemonik gitu cara menafsirkan sejarah. Karena itu ini penting untuk dibahas terus menerus gitu ya. Nah, di Indonesia ini memang polarisasi itu sejak awal antara Islam dan kebangsaan. Jadi dua ide besar itu sangat disayangkan sebetulnya sejak awal sudah terbentuk gitu menjadi polarisasi. Berbeda dengan misalnya di Amerika Serikat, ya sudah tumbuh sebelum merdeka itu menjadi masyarakat industries, sehingga pengelompokan politiknya itu dua juga, tapi antara kaum buruh dengan produsen, pengusaha. Nah, itu tercermin kaum elit itu di Republik, Partai Republik. Sedangkan para buruh seperti di Eropa itu kan partai buruh masih, tapi di Amerika disebut Partai Demokrat. Meskipun partainya banyak di Amerika itu sampai sekarang ada larangan. Di Texas saja 34 partai, tapi yang menonjol cuma 2. Karena 2,5 abad itu masyarakat politiknya terpolarisasi jadi 2. Gitu. Tapi 2 yang rasional, objektif, menyangkut dua-dua itu urusan duniawi. Nah, di kita ini nggak begitu, antara kebangsaan dengan keislaman, antara dunia dan akhirat gitu loh. Maka debatnya itu kadang-kadang nggak rasional, gitu, penuh emosi, ya kan, menyangkut soal keyakinan. Nah, kalau udah keyakinan nggak ada diskusi gitu. Nah, ini yang repotnya. Mestinya tidak lagi, tetapi kalau kita membaca sejarah dengan benar, ya saya rasa mestinya semua generasi itu bisa mudah gitu loh, tidak terperosok dalam polarisasi irrasional itu. Nah, jadi Pancasila itu punya sejarah. Ujung dari sejarah itu ya 18 Agustus. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 beserta pembukaannya, yang tadi istilahnya mukadimah, preambul, mukadimah, ya akhirnya diganti oleh PPKI tanggal 18. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar beserta batang tubuhnya disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Maka seluruh dokumen, ya mulai dari pembukaan sampai aturan penutup, aturan tambahan penutup, itu semuanya adalah dokumen konstitusi kesepakatan, dokumen tertinggi, kesepakatan tertinggi yang tidak boleh dikhianati.
Bahwa ada penafsiran yang beda-beda ya boleh aja, tetapi akhirnya teks yang kita jadikan kesepakatan ya nggak boleh diubah-ubah, titik koma pun nggak boleh. Itu kalau lihat misalnya pasal 34, sering saya tanya kepada mahasiswa, itu subjeknya berapa? Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Subjeknya ada, karena nggak ada koma. Fakir mestinya koma, miskin koma, dan anak terlantar ada 3. Tapi kan cara kita membaca fakir miskin dan anak terlantar seolah-olah cuma 2. Nah, jadi itu gara-gara titik koma. Jadi titik komanya pun nggak boleh diubah. Karena bisa kita tafsirkan dulu belum ada EYD. Nah, jadi tidak boleh diubah titik komanya. Mestinya huruf besar, huruf kecil pun mestinya huruf ejaan lama, ejaan baru pun harusnya tidak boleh diubah. Tapi oleh perubahan 1, 2, 3, dan 4 terakhir, semua udah disesuaikan dengan ejaan baru. Sehingga tidak ada lagi oendang, nggak boleh lagi. Ya gitu misalnya kan. Nah, jadi pegangan kita sebagai kesepakatan tertinggi berbangsa bernegara, ya 18 Agustus lah. Karena itu ketika muncul usul di zamannya SBY periode pertama, di zamannya Ketua MPR-nya Pak Taufik Kimas, ada ide untuk mengembalikan sejarah, ide untuk 1 Juni itu sudah mulai muncul, tapi komprominya adalah yang ditetapkan sebagai hari konstitusi adalah 18 Agustus. Gitu loh, namanya hari konstitusi, gitu. Nah, kenapa? Karena ya tanggal 18 Agustus itulah sehari sesudah proklamasi 17 Agustus merupakan hari kesepakatan tertinggi. Ya, diputuskan oleh PPKI, ketuanya Bung Karno, Bung Hatta sebagai wakil ketua, ya kan? Nah, jadi orangnya orang yang sama. Nah, tetapi kita punya latar belakang sejarah yang panjang. Jadi kalau kita mau memahami teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya baca apa yang diputuskan 18 Agustus, nggak boleh lagi berubah-ubah. Dan Pancasila yang mana? Yang dirumuskan di alinea ke-4 Undang-Undang Dasar. Nah, situ sudah jelas di situ. Misalnya sila pertama tadinya kan ada 7 kata, yaitu dicoret. Lalu menurut kemanusiaan, berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, itu dicoret juga yang berdasarkan itu, ya. Jadi koma saja, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi bukanlah ketuhanan berdasarkan kemanusiaan atau ketuhanan menurut kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi itu 2 hal yang pisah. Nah, itu dicoret lagi kata itu. Nah, jadi itu keputusan terakhir itu ya 18 Agustus itu loh. Nah, jadi rumusan Pancasila yang tertera di alinea ke-4 sebagaimana diputuskan itu. Jangan diubah-ubah lagi, jangan dipres jadi 3, dipres jadi 1. Saya juga secara teoritis suka memerasnya jadi 2. Dui sila, yaitu ketuhanan dan gotong royong. Nah, itu kalau beberapa kali saya ceramah, dui sila itu untuk menggampangkan. Jadi dalam kehidupan itu. Nah, tetapi dalam memahami Pancasila ini, tentu kita tidak boleh lepas dari sejarahnya. Jadi 22 Juni ya 1945 itu adalah sejarah Piagam Jakarta yang ketuanya Bung Karno juga. Bung Karno juga panitia 9, 7 tadi ditambah 2 jadi 9. Dan Bung Karno juga ketuanya. Maka di dalam rumusan Piagam Jakarta itu bisa kita baca dengan terang benderang ada 7 kata itu tadi. Nah, bahkan saudara-saudara sekalian, ketika dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 ya ditetapkan dengan keputusan Presiden nomor 150, itu jelas di dalam konsideran menimbang poin terakhir bahwa kami berkeyakinan bahwa
Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai itu loh, Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi ini. Begitu bunyi konsideran dari Kepres nomor 150 tahun 1959 yang menjadi dasar hukum kembalinya kita memberlakukan Undang-Undang Dasar 45 dan meninggalkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Jadi itu dokumen hukum yang resmi. Apa maknanya menjiwai? Nah, maknanya adalah bahwa textually, yaitu yang sudah ditetapkan 18 Agustus 1945, tetapi konteks politik, konteks historisnya jangan dilupakan. Ada rohnya itu salah satunya Piagam Jakarta itu termasuk yang 7 kata. Jadi sebetulnya tidak usah terlalu khawatir dengan roh itu. Roh itu adalah cara untuk kita memahami konteks. Nah, jadi pada tahun 45 itu, pada bulan Juni itu jelas sekali bahwa Piagam Jakarta itu ya diakui pada tahun 59 sebagai menjiwai, gitu loh, menjiwai Undang-Undang Dasar. Tapi jangan dulu keburu senang begitu saja, karena kita tarik lagi ke belakang. Tanggal 1 Juni, kenapa sih tanggal 1 Juni disebut sebagai hari lahirnya Pancasila? Ya ini ada kontroversi kan? Ya ada saja, misalnya Said Tumeli atau misalnya Pringgoido bilang agak ketika Bung Karno itu terlalu berapi-api begitu, dan kultus individu kepada Bung Karno sudah terlalu tinggi, sehingga Bung Karno pun dideklarasikan menjadi presiden seumur hidup oleh PRS. Lalu ada ormas-ormas Islam yang memberi dukungan teologis, memberi fatwa bahwa presiden adalah ya kan waliul amri doruri bisaukah, itu memberi pembenaran pada status dia yang ditetapkan menjadi presiden seumur hidup. Nah, itulah feodalitas budaya politik kita. Nah, ketika itu muncul misalnya orang seperti Said Tumeli, kemudian Pringgoido bilang, ya memang 1 Juni itu hari lahir Pancasila, hari lahir kata-kata Pancasila. Itu hari lahir namanya, nama Pancasila. Itu bagi orang yang agak ngeledek. Tapi kita tidak boleh juga terlalu bergurau seperti itu ya, karena apa yang dipidatokan oleh Bung Karno 1 Juni itu kalau diperhatikan baik-baik itu memang bukan duluan, karena untuk menjawab pertanyaan sejak 29 Mei oleh Pak Rajiman sebagai ketua sidang BPUPKI, itu deretan nama anggota tokoh-tokoh anggota BPUPKI itu sudah pidato masing-masing selama berhari-hari sampai tanggal 30, tanggal 31, baru tanggal 1 Juni giliran Bung Karno. Nah, jadi sejak 29 sudah ada Muhammad Yamin, sudah ada besoknya Supomo, semua udah bicara. Ki Bagus Hadikusumo juga udah bicara, tapi dengan versinya masing-masing. Ya, maklumlah, ini kan ilmunya masing-masing, mazhabnya dan aliran ini kan beda-beda. Yang dari pondok pesantren kayak Kiai Hasyim Asy'ari lain lagi kan pendapatnya. Sehingga saudara-saudara ya, itu kalau dipelajari kembali itu pidato-pidato itu, memang pidato 1 Juni itu historis betul, itu menggelegar. 1 Juni itu merangkum semua ide-ide yang dikemukakan oleh para anggota BPUPKI, dan Bung Karno merangkumnya menjadi 5. Ya, Yamin juga sudah 5, tapi dari pendapat-pendapat semua itu dia rangkum sedemikian rupa, lalu dia kasih nama. Ini namanya ya saya usulkan Pancasila. Kata-katanya ini bukan dari saya, kata dia, ya dari teman saya, tapi dia tidak sebut namanya. Tetapi dengan pidato 1 Juni itu orang jadi terkesima, dan memang kan belum ada politik-politikan. Jadi Bung Karno itu cara ngomongnya itu sangat
sangat berpengaruh, dan sesudah dia pidato ya disepakati gitu loh. Jadi itu sebabnya orang mengakui, beberapa anggota BPUPKI pun ditanya di kemudian hari mengatakan, termasuk Rajiman itu mengatakan ya 1 Juni itu lahir Pancasila. Ya gitu loh. Termasuk Pak Rajiman sendiri suatu kali tahun 60-an dia menulis dalam salah satu tulisannya menyebut ya 1 Juni itu karena itulah akhir jawaban yang disimpulkan dalam pidato Bung Karno itu. Jawaban terhadap pertanyaan Ketua BPUPKI mengenai dasar negara kita ini apa? Nah gitu loh. Dasar negara kita ini apa? Ya Pancasila jawabnya. Tapi belum final. Mengapa urutannya, kata-kata teksnya itu kan belum final. Karena itu dibentuklah panitia 7, kemudian jadi panitia 9 yang diketuai Bung Karno, melahirkan 22 Juni Piagam Jakarta. Maka ini kesinambungan. Jadi sejarah di intellectual history of Pancasila itu mulai 29 Mei 30 sampai 1 Juni itu di intellectual history of Pancasila. Nah, puncaknya di intellectual history of Pancasila itu The Soekarno's intellectual history of 1 Juni. Itu harus diakui juga. Harus diakui. Nah, kalau kita mempelajari teks Undang-Undang Dasar dan Pancasila per 18 Agustus 1945 yang sampai sekarang ini kita jadikan pegangan dengan 4 kali perubahan, tetap tidak bisa kita hanya memahami teksnya saja. Kita harus mendalami, menyelami, ya kan, di political history of Pancasila sampai 22 Juni dan di intellectual history of Pancasila mulai 29 yang pemuncaknya ialah pidato Bung Karno 1 Juni itu. Nah, jadi menurut saya kata-kata menjiwai di dalam Kepres itu harus dibaca dengan kalimat yang sama. Undang-Undang Dasar dan Pancasila yang sekarang ini kita jadikan pegangan harus juga dipahami, dijiwai, di samping oleh Piagam Jakarta, oleh 1 Juni. Itu loh. Biar adilnya begitu, semuanya begitu. Tapi bukan teksnya, tapi rohnya, itu loh, ide-idenya itu. Ya tentu jangan hanya membaca idenya Bung Karno. Idenya Yamin juga dong, jangan dilupakan. Idenya Supomo juga. Itu sama hebatnya. Walaupun kalau kita ikutin satu persatu, itu tidak ada yang 100% persis dengan rumusan yang 18 Agustus 45. Misalnya tata urut. Jangan dikira urutan itu tidak penting. Nah, dalam versi Bung Karno, ketuhanan yang terakhir. Nah, tapi versi yang terakhir, ketuhanan itu nomor 1. Oh, beda dong, bukan hanya soal penempatan itu. Itu loh, cara memahaminya. Lalu ada kata-kata keadilan sosial, sila ke-5. Bung Karno, Yamin, usulnya kesejahteraan sosial, bukan keadilan sosial. Apa sama keadilan sosial dengan kesejahteraan sosial? Ya, beda. Kita tidak hanya bicara soal kesejahteraan, tetapi keadilan sosial. Ya, kesejahteraan yang adil, keadilan yang sejahtera. Nah, jadi sila ke-5 itu bukan kesejahteraan, tapi keadilan sosial. Beda dong dengan yang dipikirkan pada tanggal 1 Juni, pada tanggal 29 Mei, beda. Itu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, tinggal yang jadi masalah itu ya 7 kata itu. Itu loh. Nah, bahkan terakhir, sebagai hasil dari BPUPKI, ada beberapa pasal yang pada tanggal 18 itu diubah. Nah, yang paling penting yang perlu saya ini selain kalimat-kalimat gitu ya, seperti tadi saya kemukakan ada kalimat ketuhanan yang Maha Esa menurut kemanusiaan atau berdasarkan kemanusiaan yang adil. Kata berdasarnya dicoret. Nah, itu masih ada di tanggal 18 itu oleh PPKI. Tadi ada kata lain yang juga dibahas di PPKI 18 Agustus itu, ialah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalimatnya ketiga. Judulnya, kalimatnya
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, tolong dicatat baik-baik. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini bukan Maha Esa, tapi Maha Kuasa. Beda dengan alinea keempat mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Beda dengan pasal 29 mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Ini ketuhanan Maha Kuasa. Jadi ini konsep kekuasaan, bukan konsep kemahasaan. Beda itu. Nah, ini itu satu ya yang sering saya gambarkan bahwa ini ya Maha Kuasa itu kan kedaulatan Tuhan itu nomor satu. Baru yang kedua kedaulatan rakyat. Baru yang ketiga kedaulatan hukum, demokrasi, nomokrasi, ya kan? Kalau nggak mau risih dengan istilah teokrasi, itu gabungan dalam perspektif paradigma konstitusionalisme kita, ya. Kedaulatan Tuhan itu menjelma dalam kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Nah, begitu. Nah, itu ada di alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu satu. Yang kedua, kata Allah di sini, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah. Nah, pada tanggal 18, Bung Karno sebagai ketua PPKI menyinggung soal ini. Dia bilang, jangan kata Allah ini, nggak enak dengarnya. Karena ada anggota PPKI yang dari Bali, dia mempersoalkan, bisa nggak jangan kata Allah. Kalau orang Kristen nggak masalah dengan kata Allah itu. Nah, mereka juga pakai kata Allah, tapi Allah. Tapi kalau orang Buddha, orang Hindu, agak repot kan menerima kata Allah. Maka anggota PPKI yang dari Bali itu tunjuk tangan. Ya, dia mempersoalkan kata Allah itu, atau nggak bisa diganti Tuhan gitu. Nah, Bung Karno ya hanya satu orang, Bung Karno setuju itu, setuju. Tapi entah bagaimana sampai sekarang saya belum dapat datanya. Jadi semua dokumen yang disahkan akhirnya dan yang juga dikirim oleh BPUPKI ya dikirim ke pemerintah Jepang, hanya ada suratnya melapor karena BPUPKI itu kan PPKI juga itu kan melapornya ke pemerintah Jepang. Yang dilaporkan itu yang resmi, dokumen yang resmi, yang akhirnya juga yang dimuat di Berita Republik tanggal 15 Februari tanggal 1946 itu tetap kata-katanya itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kata Allah di situ, bukan kata Tuhan. Padahal di dalam salah satu risalah ada Bung Karno karena diprotes itu, ya kita ganti ini. Cuma mungkin tidak mendapat persetujuan yang lain. Nah, itu yang dokumennya kita tidak ditemukan ya, karena banyak yang kebakaran di rumah Pak Muhammad Yamin, Radian Yamin waktu beliau masih hidup. Nah, ini satu masalah ya. Tapi yang jelas dokumennya ini sampai sekarang kata-kata yang dipakai atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi bukan rahmat Tuhan. Nah, ini satu catatan sendiri yang penting. Yang kedua, pasal 6 tentang syarat calon presiden. Calon presiden harus orang Indonesia asli. Dan yang sebelumnya itu beragama Islam. Itu dokumennya itu sudah tinggal ketok palu. Nah, ternyata ada yang mempersoalkan 3 orang. Nah, 3 orang itu jadi ada 63 orang. 60 orang setuju. Nggak usah diganti dong. Tapi 3 orang yang non-muslim, termasuk yang dari Tionghoa, orang Tionghoa, berapa orang, itu nggak setuju dengan kata-kata yang beragama Islam itu. Nah, maka ini dimasalahkan. Sehingga waktu diputin gitu ya. Nah, kemudian Bung Karno sebagai ketua, ya ini kita, bukan Bung Karno, Muhammad Hatta yang diminta oleh Bung Karno menyampaikan laporan mengenai catatan-catatan perubahan, menyampaikan ke sidang PPKI itu di samping soal yang tadi, soal 7 kata,
Yang kedua adalah soal syarat harus beragama Islam ini. Jadi karena ada yang tidak setuju, maka kata Bung Hatta, ya kan udah dengan sendirinya kalau 90% umat Islam di Indonesia ini, 95% malah disebut, ya tidak mungkin lah bukan orang Islam. Tapi maka itu kata harus beragama Islam itu nggak perlu, udah nggak apa-apa dicoret saja. Ini rupanya sudah ada kompromi antara Bung Hatta dengan Bung Karno, ya kan, sebagai ketua dan wakil ketua BPUPKI, dan hari itu juga mereka diputuskan ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, jadi dicoretlah itu kata yang harus beragama Islam itu. Akhirnya sesudah selesai yang perubahan-perubahan ini, ya, akhirnya diadakan puting. Siapa yang setuju undang-undang dasar ini, siapa yang enggak. Nah, yang semua setuju kecuali satu aja. Satu yang tidak setuju. Nah, yang satu orang itu yang tidak dia setujunya enggak, masih mempersoalkan mengenai soal-soal yang lain, bukan soal-soal agama begini. Nah, jadi undang-undang dasar ini akhirnya disahkan, ya,